Dahsyat yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, saudara terkasih, semua kabarnya diberkati. Yang diberkati tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Kita semua diberkati. Wow, saya senang sekali masuk ke tempat ini. Suasana Natalnya bagus sekali, indah sekali. Dan setiap bulan Desember memang masa Natal itu memberikan suasana yang berbeda ya. Kenapa? Karena kita tahu Natal bukan sekedar, atau Desember bukan sekedar kita merayakan Natal. Tetapi ada meaning, ada arti di dalamnya yang membuat kita orang percaya hidupnya berubah pada saat kita kenal Yesus. Amin saudara. Jadi kalau saudara kenal Yesus tapi hidup kita belum berubah, tanda tanya ya. Tapi saya yakin setiap kita mengalami perubahan, progres demi progres demi progres. Sehingga hidup kita akhirnya bisa terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke. Karena ini masa Natal, saya rindu juga ingin membagikan beberapa hal ya yang akan membuat kita mengingat betapa dahsyatnya Natal dalam kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ke-11. Saya ingin menyampaikan tentang kesukaan besar bagi kita semua. Apa sih kesukaan tersebut ya? Kita baca sama-sama. Sudah siap baca firman Tuhan? Amin. Yes. Sudah semangat, antusias hari ini, amin. Sudah percaya berkat Tuhan baru setiap pagi, amin. Yes, berkatnya selalu melimpah. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Garis bawahi kata kesukaan besar. Kesukaan besar, saudara. Kesukaan, sesuatu yang menggembirakan. Sesuatu yang membahagiakan. Tetapi ukurannya dikatakan bukan ukuran yang biasa-biasa saja. Tetapi ukuran yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin, saudara. Kalau ada di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan hari ini Tuhan memberikan kepada kita yaitu great joy. Great itu gede banget, besar sekali saudara. Dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita ukurannya tidak bisa kita ukur. Karena waktu kita ngukur kata besar, kita ngikutin dengan apa yang menjadi standarnya kita. Tetapi waktu Tuhan bilang besar, besarnya adalah standarnya Tuhan. Berarti pada hari ini setiap kita menerima kesukaan besar yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Apa saja kesukaan besar itu? Yang pertama, tentu saja kita menerima keselamatan. Wow, ya. Bayangkan kalau kita tidak selamat. Kenapa? Karena Tuhan katakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Amin. Kalau dia datang menghakimi dunia, kita sudah tahu kita nggak bakal selamat. Kenapa? Dosa kita sudah terlalu besar. Setiap kita sudah diwarisi dosa, ya, sehingga apapun yang mau kita kerjakan, perbuatan baik, kita mau lakukan apapun juga, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang lahir di hati kita. Itu yang akan menyelamatkan kita. Dan bersyukurlah kita. Karena kita semua di tempat ini. Kita semua menerima keselamatan itu. Sehingga kita tidak akan binasa. Tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan sekali lagi ya buat Yesus. Roma 6 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Dengan kata lain. Upah dosa adalah neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, surga. Kenapa Natal memberikan kesukaan yang besar? Karena yang harusnya kita ada di neraka. Kita semua kelak berkumpul memuji Tuhan bersama-sama di surga. Amin. Ini yang harus kita hargai, saudara. Kita harus melihat kehidupan kita, aku kelak akan ada di surga. Sehingga tantangan, masalah, badai boleh terjadi dalam hidup kita silih berganti.
Tetapi waktu fokus kita melihat, oh kelak surgaku luar biasa, heavenku luar biasa, maka segala masalah bisa kita lalui dan kita pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yes loh, ya saudara. Jadi hari ini pandang surga. Berapa lama sih kita hidup? Alkitab bilang 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat, bisa lebih saudara terkasih. Tapi kalau saya tanya sama saudara, apakah saudara rindu untuk panjang umur? Amin? Amin, pasti. Tapi saya tanya, adakah di tempat ini yang kepengen merayakan hari ulang tahun ke-125 tahun? Mungkin kita bilang enggak. Panjang umur sih boleh, tapi jangan lebih dari 100 kali ya. Jangan sampai 125. Teman-teman kita udah meninggal semua, saudara. Dan kita masih terus hidup. Nah, setiap kita sepanjang-panjangnya umur kita, pasti kita akan mati. Dan kita tahu kemana kelak kalau kita mati. Waktu kita mati kita nggak sekedar taruh di kuburan. Waktu kita mati kita akan kembali berpulang. Dan alamatnya ada 2. Satu alamatnya adalah neraka. Dan satu alamatnya adalah surga. Dan kalau kita tidak diselamatkan, tidak menerima kesukaan yang besar, maka semua kita kelak akan ada di neraka. Saya teringat pengalaman yang diperoleh oleh papa mertua saya. Papa mertua saya adalah seorang hamba Tuhan juga, saudara. Satu kali dia sakit, dirawat di rumah sakit, operasi. Kemudian setelah itu pemulihan, dibawa ke kamar. Setelah pemulihan dia dibawa ke kamarnya dia, ruang perawatan. Dan dia katakan dia sendirian di sana. Suster udah keluar semuanya. Dan di situ dia mengalami suatu pengalaman pribadi, saudara terkasih, bersama dengan Tuhan. Saat itu rohnya seperti diangkat, lewati lorong yang gelap sekali. Bahkan dia katakan dia belum pernah melihat kegelapan seperti itu. Gelapnya mungkin 1 juta kali dari kegelapan yang ada. Setelah itu dia katakan lorong itu bau sekali. Dan dia bilang baunya sungai yang jorok gak ada apa-apanya. Bau darah yang anyir gak ada apa-apanya. Bau gak enak. Dan dia katakan tibalah dia di pinggir neraka. Dia melihat api, dia melihat penyiksaan, dia katakan. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus seperti menaruh dia di tengah-tengah. Dan pada saat itu dia melihat di sekeliling tubuh dia ada bor listrik yang seperti untuk ngebor tembok melayang-layang di samping dia. Dan pada saat yang bersamaan tubuhnya dibor dan dia teriak kesakitan. Dia katakan sakitnya luar biasa. Lalu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seperti mengambil dia kembali, mengembalikan dia kepada tubuhnya. Dan papa mertua saya katakan dia tersadar dari pengalaman tersebut. Dan dia katakan, wow, papa diizinkan untuk melihat atau merasakan apa yang namanya neraka. Lalu waktu dia ngobrol sama saya bilang, kayak gimana pak? Ngeri ya pak? Sakitnya kayak gimana ya? Terus dia katakan, coba Levi. Kamu taruh tangan kamu seperti begini, seakan-akan kamu luruskan tangan kamu. Di tangan papa ada golok. Lalu papa tebas tangan kamu. Tetapi tidak terpotong karena ada tulang. Tetapi darah muncrat. Kemudian daging terbuka. Lalu tangan papa masuk ke daging kamu yang terbuka. Lalu papa tarik daging kamu lepas dari tulang. Kira-kira apa rasanya? Dia bertanya. Dan saya jawab, ngeri pak, ngeri, ngebayangin aja pasti sakit banget. Sudah tahu papa mertua saya bilang apa? Rasanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang papa rasakan di neraka, dia bilang. Dan saudara, kita diselamatkan dari tempat penyiksaan seperti demikian. Karena Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Harusnya kita bersyukur setiap hari. Karena kita punya Yesus, saudara. Neraka adalah tempat yang gak ada jalan keluar. Sekali masuk gak bisa keluar lagi. Neraka gak ada tempat untuk beristirahat di sana. Neraka adalah tempat penyesalan karena kita akan seperti teringat apa yang udah kita lakukan dan kita menyesal kenapa kita lakukan. Tetapi gak bisa keluar lagi. Dan kita diselamatkan saudara oleh Tuhan Yesus kepada tempat yang bernama surga. Alkitab menjabarkan surga dengan sangat indah. Tempat yang tidak ada lagi tangisan.
Tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Tempat yang indah sekali, saudara. Jalanannya aja terbuat dari emas, batu permata, pagernya semuanya indah sekali, saudara. Tuhan bersinar di sana, saudara terkasih. Bayangkan, satu kali juga. Teman saya, papanya seorang pendeta juga, mengalami satu pengalaman rohani juga dalam hidup dia. Ketika dia sedang berkhotbah, ayahnya waktu itu cerita sama saya, ayahnya usianya udah 80 tahunan. Dan dia cerita, Levi, waktu itu om lagi berkhotbah beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba pas lagi khotbah, seperti roh om itu dibawa terbang oleh Tuhan, dia katakan. Kemudian masuk ke sebuah lorong. Kok mirip ya lorong juga ya, kayak papa mertua saya cerita. Dan tibalah om di sebuah taman, dia katakan. Tamannya begitu indah, indah sekali. Wah, nggak bisa om ceritakan dengan kata-kata karena di dunia ini om belum pernah lihat taman seindah itu, dia katakan. Lalu dia bilang, bergumam sendiri kepada diri dia, aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Tiba-tiba dia mendengar suara, tapi tidak melihat seseorang pun. Suara yang berkata, belum waktunya anakku, pulang, kata suara itu. Lalu si om cerita lagi. Lalu om mulai cari-cari siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong. Dan pada saat om buka mata. Yang terlihat banyak orang yang lagi nepuk-nepuk pipi om. Dan berkata bangun om, sadar om, sadar om. Ternyata om lagi khotbah pingsan. Di saat pingsan itu mengalami satu peristiwa indah. Dan dia katakan indahnya luar biasa. Si om baru lihat sebagian kecil dari surga, saudara. Om baru lihat tamannya aja dari surga. Si om belum lihat yang lain-lainnya, saudara terkasih. Dan om sudah tidak mau pulang. Saudara, kenapa malaikat Tuhan berkata hari ini telah lahir. Diberikan untuk dunia ya satu kesukaan besar. Satu sukacita yang dahsyat. Karena yang pertama, kita terima surga. Kita dipindahkan dari neraka ke surga. Dan itulah yang akan menjadi tempat tinggal kita. Dahsyat Tuhan kita, saudara terkasih. Yang kedua, sukacita yang besar, kesukaan yang besar apalagi yang Tuhan berikan. Yaitu kita menerima pengampunan dosa. Amin, saudara. Dosa kita banyak banget, saudara terkasih. Semua kita pernah berdosa. Ayo kalau saya tanya, ini di rumah Tuhan, sudah harus ngaku ya. Siapa yang dari kecil pernah berbohong, at least sekali dalam hidup, angkat tangan. Yes, kita semua ya. Siapa, ayo ngaku, yang dari kecil at least pernah ngebohongin guru atau orang tua, angkat tangan. Pasti ya. Ayo ngaku siapa di sini dulu yang pernah nyontek di sekolah. Yes. Ayo ngaku siapa di sini yang pernah utang di warung lupa bayar. Ada juga ya kan. Siapa di sini yang pernah sebel sama orang? Nah, siapa di sini yang pernah melakukan dosa yang orang lain gak tahu? Angkat tangan. Yes. Siapa di sini yang pernah benci dalam kehidupan? Ada juga ya kan. Kalau saya kasih satu lembar kertas sama saudara. Dan saya bilang, ayo Pak, Bu, Bro, Sis, tulis dosa yang udah pernah dilakukan sepanjang hidup. Kira-kira penuh gak itu satu lembar? Penuh. Pasti. Saya pun pasti penuh. Oke deh tuker, gak usah satu kertas. Saya kasih satu buku. Tulis setiap hari. Ya, sejak kita kecil. Hari ini seharian bohong apa, besoknya bohong apa, besoknya bohong apa. Kira-kira satu buku penuh gak? Penuh juga kalau saya ya. Penuh, kenapa? Dari kecil loh, dari kecil setiap hari kita bisa dosa 3 kali. Bisa dosa mungkin 10 kali. Penuh saudara terkasih. Dan ternyata dosa kita yang begitu besar, yang Alkitab katakan upah dosa adalah maut, ternyata oleh Tuhan sudah dihapuskan. Ada amin saudara? Kenapa bisa dihapuskan? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16 dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba garis bawahi kata besar. Tadi kita udah bahas kesukaan besar.
Sekarang ketemu lagi kata besar. Karena begitu besar. Nah, apanya yang besar? Kasih Allah. Katakan semua kasih Allah. Katakan semua besar. Kalau kita baca ayat ini, dan saya percaya saudara udah baca ini berkali-kali dalam kehidupan saudara. Pernahkah Anda merasa, wow, waktu baca ini? Kenapa wow? Karena besarnya kasih Tuhan itu di luar nalar kita. Besarnya kasih Tuhan itu tidak seperti standarnya kita. Gedung gereja ini besar, saudara. Dibandingkan gereja yang ada mungkin di tempat lain. Tetapi saudara terkasih, gereja besar ini, ketika dibandingkan dengan gedung tempat ini, gedung ini lebih besar. Gedung ini ketika dibandingkan dengan satu kota Surabaya jauh lebih besar. Kota Surabaya dibandingkan dengan Pulau Jawa jauh lebih besar. Pulau Jawa dibandingkan dengan dunia lebih besar. Dunia dibandingkan dengan cakrawala alam semesta lebih besar. Dan saudara, kalau kita selalu melihat besarnya lewat kacamata kita, maka kita akan melihat kasih Allah itu gak besar. Tetapi kalau kita melihat besarnya lewat kacamata Tuhan, kasih Tuhan begitu besar sehingga dia bisa mengampuni semua dosa kita. Kalau saya lihat tampang saudara di sini, saudara orang-orang baik. Yang dosanya udah diampuni, amin. Tapi mungkin saat ini ada yang mendengar khotbah ini. Orang yang pernah membunuh dalam hidupnya. Orang yang pernah berzina dalam hidupnya. Menjadi perempuan yang gak benar. Menjadi ayah mungkin yang udah menyia-nyiakan keluarga. Dan mungkin Anda berpikir, apa bisa dosa saya diampuni? Saudara, ukuran dosa kita sebesar apapun bukan menjadi ukurannya Tuhan. Karena ukurannya Tuhan adalah kasihnya yang jauh lebih besar. Jadi sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan tetap bisa untuk mengampuni dosa kita. Amin. Jadi semua kita terima kesukaan yang besar. Karena dosa kita sudah diampuni Tuhan. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayangnya saudara, kita yang sudah terima pengampunan, banyak kita yang tidak meneruskan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita gak bisa ngampunin orang lain. Banyak yang masih kepahitan. Banyak yang masih mendendam di dalam hidupnya. Saya banyak melayani kaum perempuan. Salah satu konseling terbanyak kasusnya adalah mengenai apa? Mengenai perselingkuhan daripada suaminya wanita tersebut. Dan saudara, kebanyakan ketika kita ngobrol, sang wanita sebenarnya sudah membuat keputusan di otaknya. Keputusan itu berkata apa? Cerai. Cerai. Saya gak bisa digini sama suami saya. Saya gak bisa diselingkuhin sama suami saya. Dan waktu konseling dengan saya, ya, dan saya berkata, bukan cerai, tetapi mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita tidak bisa merubah apa yang suami kamu lakukan. Suami kamu tetap sudah tidak setia, suami kamu tetap sudah selingkuh sama kamu, tetapi ketika kamu tidak mengampuni, masa depan kamu mungkin perceraian, tetapi ketika kamu mengampuni, saya katakan, masa depanmu itu adalah pemulihan. Waktu kita mengampuni, kita merubah masa depan kita. Sehingga kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Ampuni saudara. Banyak kita ke gereja iya. Tetapi dikit-dikit sebel. Dikit-dikit kesel. Bahkan kita ketemu dengan orang yang kita gak suka, kita bisa buang muka, saudara terkasih. Kita gak mau say hello. Bahkan mendengar namanya aja kita gak sudi. Kita gak pernah akan bisa mau mendengar nama orangnya. Banyak istri-istri, mereka cerita sama saya, aduh suami saya sebelum nikah baik banget. Kayak malaikat, begitu udah menikah kayak malaikat pencabut nyawa. Katanya gitu saudara. Banyak suami-suami juga sama ya. Kecewa sama istrinya. Kepahitan sama istrinya. Bahkan saya ketemu dengan orang yang kepahitan sama papanya.
Sampai datang ke rumah papanya bawa bensin saudara. Untuk apa? Ngebunuh papanya, ngebakar rumahnya. Begitu pahit. Saudara terkasih. Kalau kita udah diampuni, menerima kesukaan yang besar. Biarlah di bulan Desember ini, di masa Natal ini, tidak ada satupun dari kita yang masih tetap menyimpan kepahitan. Tugas kita adalah mengampuni. Ada amin saudara? Ayo ampuni. Memang mengampuni nggak mudah. Saya melayani banyak orang yang udah begitu kepahitan. Waktu melepaskan pengampunan tuh sampai nangis-nangis. Rasanya susah sekali untuk mengampuni. Ya, tetapi waktu kita mengampuni, kita bebas. Kita merdeka. Kita menang saudara terkasih. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Yesus. Matius 18 ayat 21 sampai 22 kita baca. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya apa? Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 70. Lihat saudara, standar manusia cuma 3. Oh, sekali ya bikin salah, oke. Aku diemin. Oh, 2 kali ya, oke. Ya masih oke 2 kali. 3 kali, no way ya. Apalagi iblis taruh di kepala kita. Tuh, lihat tuh, dia bikin lagi tuh, dia bikin lagi tuh. Kita dipanas-panasin sama iblis, saudara. Dan Petrus mau tampil beda. Petrus tahu standar manusia 3. Jadi dia bilang sama Tuhan, 7 kali ya Tuhan. Dia berharap mungkin Tuhan berkata, hebat kamu Petrus, yang lain 3, kamu 7. Tetapi ternyata jawaban Tuhan apa? 490 kali. Adakah di sini? Istri-istri yang disakiti suaminya 490 kali dalam sehari? Adakah di sini? Mungkin suami-suami yang dicerewetin istrinya 490 kali? 100 kali aja mungkin mulut istri kita udah berbusa, capek ngomong dia saudara ya. Tetapi Tuhan suruh 490 kali supaya kita bisa mengampuni orang tersebut. Ada amin saudara? Yuk jangan tinggalkan hidup kita, bersihkan hidup kita. Jangan sampai tuh ada benih benci. Kalau udah sebel datang langsung dibuang saudara. Kalau sebelnya udah ada, jangan sampai sebel tertanam di hati kita. Karena kemudian dia akan bertumbuh menjadi pohon kepahitan. Dan buahnya kita tahu, buah pahit. Ampuni, karena Tuhan sudah menyuruh kita untuk mengampuni. Dan karena dia sudah mengampuni dosa kita. Amin saudara. Saya punya pengalaman juga ya, yang ingin saya ceritakan. Saya ini juga pernah produk sebel saudara. Produk benci sama seseorang. Ya saya gak suka sama orang itu. Karena orang itu ibu-ibu saudara terkasih, dia itu begitu membedakan saya, begitu jahat sama saya, ngomongin jelek tentang saya, lakukan segala cara. Saya masih jaga hati di awalnya. Ini kejadiannya sebelum saya menikah, saya masih jaga hati. Saya tahu firman Tuhan, udah Levi kamu gak boleh benci. Iya Tuhan, aku ampuni dia. Tapi setiap saat, setiap minggu, dijahatin saudara, aduh rasanya pengen jebol ini hati. Terus saudara, saya selalu bilang, iya Tuhan aku nurut, aku ampunin. Ternyata saudara, ngampuninnya cuma di mulut. Di hati saya belum ngampunin. Akhirnya saya menikah, saudara terkasih. Saya mengandung dan saya punya bayi. Babynya tidur kalau malam minum susu gitu kan. Oe, minum susu. Saya tidur lagi. Saya letakkan dia antara suami saya dengan saya, kami tidur malam itu. Dan benar, terbangun lagi, saya kasih susu lagi, tidurin dia tidur lagi, saya tidur lagi. Saudara terkasih, hari itu saya mengalami sebuah mimpi yang aneh. Saya terbangun, saudara, saya pengen duduk. Ketika saya duduk kok pengen berdiri, saya berdiri. Ketika saya berdiri kok pengen terbang, saya terbang. Saya kaget sekali, saudara, karena saya tahu. Orang terbang itu hanya orang yang rohnya lagi pergi alias meninggal dunia. Jadi saya berpikir apakah saya mati? Langsung saya nengok ke tempat tidur. Dan saya lihat saya ada di situ. Anak saya di tengah-tengah. Suami saya lagi tidur. Kita semua lagi tidur. Berarti saya mati. Saudara,
feeling mengerikan yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Saya belum siap untuk mati. Kenapa belum siap untuk mati? Karena saya teringat satu nama ini, ibu-ibu itu yang saya benci, saudara. Jadi waktu terbang ke atas ke awan-awan, saya cuma teriak sama Tuhan, Tuhan, saya ampuni dia dulu, saya ampuni dia dulu, kasih saya kesempatan, jangan mati dulu, saya mau ngampunin dia dulu. Saudara, saya udah Kristen, saya udah berusaha hidup baik, saya berusaha untuk gak bohong dalam hidup, saya udah berusaha untuk setia sama suami, saya menjadi ibu yang baik buat anak saya berlaku baik dalam kehidupan. Tetapi yang diingatkan Tuhan adalah satu, masih ada dosa kebencian itu, saudara. Singkat cerita, saya sampai di awan-awan. Di sebelah saya ada malaikat. Saya nangis, saya memohon kepada malaikat, saya katakan, saya belum mau mati, saya ampunin dia dulu. Kalau saya udah ampunin boleh saya mati, tapi jangan sekarang matinya, saya bilang. Saudara, saya takut, saya ngeri. Karena saya takut ketemu Tuhan dan Tuhan berkata, Levi, aku udah ampuni dosa kamu, tapi kamu gak nurut sama aku, kamu tetap benci orang. Aduh takut saudara. Tiba-tiba malaikat ini seperti lihat ke awan-awan, dan dari awan sebelah kiri bergeraklah satu awan yang makin dekat, ternyata isinya malaikat kedua. Saya makin ketakutan, membayangkan malaikat ini akan membawa saya menghadap tata pengadilan Allah. Dan kemudian saya akan dihakimi. Kenapa? Karena benci saya pelihara di hati saya. Tapi puji Tuhan, malaikat ini ternyata berjalan ke kiri, menarik tangan saya. Ada tangga putar ke bawah. Dan kemudian saya tersadar dan saya nangis, saudara. Nangis dan berkata, Tuhan, aku ampuni ibu-ibu itu. Saudara, keluar dari hati, saudara terkasih. Dan benar, saya ketemu lagi, karena saya sering ketemu dengan ibu-ibu itu. Ibu-ibunya masih tetap ngejahatin saya. Ibu-ibunya masih tetap nyuekin saya. Tetapi sayanya yang sudah berubah. Ketika saya melepaskan pengampunan, ternyata saudara, bukan lagi ada kebencian, tetapi justru ada belas kasihan. Saya bisa mendoakan orang tersebut. Walaupun saya dibuang muka sama dia, saya katakan Tuhan berkati dia. Saudara, demikianlah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita juga masih mengalami kejadian demi kejadian. Yang orang-orang nyakitin hati kita. Yang orang-orang jahatin hati kita. Tetapi firman Tuhan mau supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Kenapa? Pada saat kita melepaskan pengampunan, maka cara pandang kita akan berubah. Kita bisa ngampunin kenapa? Karena Tuhan udah kasih. Kasihnya yang besar dalam hidup kita. Dan waktu kita mampu untuk mengampuni artinya bejana hati kita diisi dengan kasihnya Tuhan. Waktu bejana hati kita diisi dengan kasihnya Tuhan, berarti apa saudara? Cara pandang kita memandang sudah berbeda. Tidak ada lagi kebencian, tapi sekarang saudara bisa lihat, mungkin Anda disakiti suamimu. Mungkin suamimu melakukan banyak hal dalam kehidupan. Mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, mungkin keluarga besar kita melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi waktu kita punya kasih Tuhan, cara pandang kita berbeda. Kita bisa mendoakan, kita bisa memberkati, kita bisa bertambah mengasihi orang tersebut. Dan percayalah, pada saat kita terus menabur kebaikan kepada orang yang jahat dalam hidup kita, kita seperti menaruh bara api, membuat dia malu, dan lama-lama akhirnya pasti doa kita didengar Tuhan, dan dia akan menjadi baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini bukan lembaran yang baru. Jangan tinggalkan tahun ini tanpa pengampunan. Masuk ke tahun yang baru, hati kita harus bersih, saudara. Ingat ya, kita udah beroleh surga. Jangan sampai kita mengotorinya. Jangan sampai kita mengotori hati kita dengan kepahitan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa sih kesukaan besar yang Tuhan berikan bagi kita? Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kesukaan besar adalah apa? Kita terima damai sejahteranya Tuhan. Saudara, ternyata di dalam Alkitab ada lebih dari 790 ayat tentang damai, saudara.
Indah sekali. Karena Tuhan tahu di dalam dunia, saudara terkasih, gejolaknya banyak. Kita akan ketemu masalah setiap hari. Kalau kita nggak punya damainya Tuhan, saudara akan penuh dengan drama, bukan damai. Berantem, marah, kecewa, nangis. Itu yang akan kita ketemui dalam kehidupan. Tetapi waktu punya damai, oh apapun tantangan di dalam dunia, aku tidak pernah akan takut karena aku tahu aku berjalan dalam damainya Tuhan. Amin saudara. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 33. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita setiap hari ada tantangan, tetapi janji Tuhan ada damai sejahtera di hati kita. Satu ayat lagi tentang damai sejahtera, karena saya katakan begitu banyak ayat tentang damai ya. Satu lagi, kita baca Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beda damai saudara. Damai dalam bahasa Ibraninya, damai sejahtera dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Arti kata shalom adalah bersatu dan selaras dengan Tuhan. Jadi waktu kita punya shalom, saudara, tantangan boleh terjadi, tetapi kita udah selaras sama Tuhan. Artinya kita tidak takut dengan tantangan, karena ketika tangan Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Sehingga kita bisa tetap tenang. Damainya dunia selaras dengan standarnya dunia. Kita damai dunia itu kalau punya duit. Oh, saudara senyum-senyum. Suami transfer duit tiap pagi, saudara senyum-senyum. Jabatan masih ada, saudara senyum. Kesehatan prima, saudara senyum. Itu damai. Tetapi ketika kesehatan diizinkan diambil, uang diizinkan diambil, jabatan diizinkan diambil, apakah tetap damai? Oh tidak. Dunia panik. Dunia takut, gak punya duit gimana, gak punya jabatan gimana, sakit gimana nih, aduh kalau gak bisa diobatin gimana nih. Tapi damai sejahtera Tuhan, mau semua yang di luar kita diambil, kita tetap selaras dengan Tuhan. Kita tetap percaya, Tuhan itu Bapa yang menjadi Bapa bagi anak-anaknya. Yang melindungi, yang menyertai setiap anak-anaknya. Amin saudara. Dan itu kita dapatkan. Bukan cuma dapat keselamatan, dapat pengampunan, kita dapat damai. Saudara, orang hidup damai itu enak sekali. Menghadapi tantangan gak panik, saudara. Saudara terkasih, beberapa bulan yang lalu, anak pertama saya, perempuan namanya Rachel baru menikah. Bulan Maret kemarin. Saya mau menceritakan pengalaman kalau kita hidup dengan damainya Tuhan. Apa yang terjadi di bulan Maret, perayaannya diadakan di Bali karena model pernikahan anak zaman sekarang kan lebih intimate, lebih gak pesta gede, saudara ya. Diadakan di satu tempat di Bali, di depan pantai, kemudian ada villa-villa gitu ya saudara. 1 minggu menjelang pernikahannya, IO-nya ngabarin. Karena anak saya gak tinggal di Bali kan, jadi dikabarin. Bali hujan terus setiap hari, bahkan beberapa tempat sudah banjir. Kemudian keluar berita di detik.com dari BMKG, saudara terkasih. Bahwa Bali akan dilanda yang namanya badai. Dalam 2 minggu ke depan, berarti di tempat, di tanggal anak saya punya acara. Singkat cerita lagi, saudara terkasih. Pestanya hari Sabtu. Hari Senin, salah satu keluarga kami berangkat ke Bali. Karena dia tidak berani naik pesawat, pernah trauma naik pesawat, jadi dia duluan berangkat, kita semua berangkat Rabu, berangkat naik kendaraan darat. Jadi harus nyebrang, ya kan saudara. Dan dia kabari, penyeberangan ditutup hari Senin tersebut. Kenapa? Gelombang laut begitu kuat. Jadi yang kita dengar apa? Berita-berita mengerikan, berita-berita buruk saudara. Tapi saya, anak-anak kita bilang, udah kita berdoa aja sama Tuhan. Tetap percaya Tuhan baik kok dalam hidup kita. Akhirnya Selasa penyeberangan dibuka, orang tersebut bisa nyebrang.
Rabu kami berangkat, semua rombongan dari Jakarta. Tiba di Bali, disambut dengan apa? Hujan deras. Hujan gak berhenti-berhenti. Hari Kamis, hujan lagi di Bali gak berhenti-berhenti, sudah terkasih. Kemudian rombongan fotografer yang disewa anak saya, itu mereka base campnya, kantornya itu adanya di Lombok. Harus nyebrang saudara. Dan kasih kabar lagi hari Kamis ke anak saya. Maaf, kami belum bisa nyebrang hari ini. Penyeberangan dari Lombok ke Bali ditutup. Kenapa? Gelombang laut begitu besar. Saudara bisa bayangkan? Satu pernikahan yang udah dirancangkan dari berbulan-bulan, bahkan setahun sebelumnya. Menjelang harinya, yang kita dengar bukan berita baik, yang kita dengar bukan hal-hal yang baik, yang kita dengar justru badai. Hari Jumat sudah terkasih, hujan lagi. Tinggal besok weddingnya jam 10 pagi pemberkatan. Apa yang terjadi saudara? Fotografernya akhirnya bisa sampai malam, karena apa? Tetap nunggu di penyeberangan, akhirnya baru jam 3. Ketika lautnya udah mulai sedikit reda, kapal bisa berangkat. Sampai di Bali malam. Jadi gak ada pemotretan yang sebenarnya mesti diadakan hari Jumat, gak ada, sudah terkasih. Malam itu, saya tinggal di villa. Ya jadi ada beberapa villa, saya tinggal di villa paling depan, berhadapan dengan kolam renang dengan laut. Saya berdua dengan anak saya mau menikah. Suami saya sama anak saya yang lain di villa yang lain. Kami paling depan berhadapan dengan laut. Kemudian saudara di depannya kolam renang supaya pengantin pagi-pagi make up langsung keluar. Pemberkatan kan di pinggir kolam renang. Di sebelah kiri ada taman, itu dibangunlah tenda untuk pestanya Sabtu sorenya. Saudara, malam itu kami dinner keluarga ya bersama dengan keluarga besar. Di lokasi tempat ada restorannya, hujan kencang. Hujan kencang saudara. Kita berdoa. Kita minta, Tuhan, kami tetap minta yang terbaik. Minta Engkau redakan badai Tuhan. Makin kencang. Saudara, jam 12 malam, hujan tidak berhenti. Yang bangun tenda gak bisa terusin. Tendanya belum jadi, baru rangkanya saudara. Kemudian saya dengan anak saya selesai, kita masuk ke kamar tinggal berdua. Saya katakan kepada anak saya, udah kita tidur. Ya. Jam 1 malam saudara, kami dengar teriakan dari tukang-tukang yang berteduh di dekat villa kami. Tukang itu berkata apa? Tuhan, berhentiin dong hujan. Kita mau kerja, katanya gitu. Dia gak ngomong Tuhan, dia gini. Hujan, berhenti dong. Kita mau kerja. Kita jadi kebangun. Ya. Dan pada saat kebangun itu sudah terkasih. Kita terkejut. Kenapa? Badai besar lagi terjadi. Saya buka jendela. Saya lihat keluar. Itu pohon kelapa yang di pinggir laut saudara. Itu udah mengerikan sekali. Ya, itu anginnya kencang. Sampai villa kita itu kedengeran seperti kayak mau keangkat gitu rasanya saudara. Wah segala macam tanaman di depan kita rusak semuanya. Ya, kena angin yang begitu kencang. Hanya tinggal beberapa jam lagi menjelang pernikahan loh saudara. Saya dengan anak saya langsung doa lagi. Kita doa lagi. Jam 1 malam kita doa. Kita doa. Minta Tuhan redakan badai. Badai tidak reda. Sampai jam 3 pagi saudara. Badainya kencang sekali. Ada waktu di mana sepertinya berhenti. Tahu-tahu kencang lagi saudara. Tukang-tukang jam 3 ya. Mereka bingung kali masih tetap kerja atau enggak. Karena kan mau dipakai tendanya besok. Terus saudara. Jam 3 pagi itu. Saya kembali buka jendela. Pada saat buka jendela. Kelihatan kan laut karena dari vilanya disorot gitu kayak gelombang lautnya saudara. Angin masih kencang sekali. Badai masih terjadi. Tapi tiba-tiba seperti Tuhan taruh di hati saya saudara ya. Suruh lihat kemana? Suruh lihat ke kolam renang. Di depan kita kolam renang. Nah kolam renangnya saudara itu ada kayak ban-ban yang untuk orang kalau berenang santai-santai bebek-bebekan segala macam ada 3 saudara. Dan di situ seperti Tuhan mau kasih tahu saya, kamu lihat kolam renang. Lihat ban-ban itu. Waktu saya lihat saudara, itu kolam renang seperti gak kena angin sama sekali.
Itu bebek-bebekannya yang untuk orang duduk santai, saudara, tidak ada yang bergerak sedikit pun. Benar-benar seperti tenang. Dan di situ, lewat pandangan itu, seperti Tuhan lagi ngomong sama saya, Levi, tenang, aku ada. Langsung saya tutup jendela, saya ngomong sama anak saya yang masih berdoa, saudara. Si calon pengantin masih berdoa terus, saudara. Saya bilang, Rachel tidur. Tuhan udah taruh di hati mami, tenang. Kita serahkan sama Tuhan. Kita punya damai sejahtera. Percaya Tuhan baik. Oh, oke, mami. Langsung juga dia damai. Dan dia tidur. Dia harus di make up jam 6 pagi, saudara terkasih. Dia langsung tidur. Saya pun tidur nyenyak, saudara. Weker kita bunyi, saudara terkasih, jam 6 kurang. Ya, waktu saya buka jendela, amazing, saudara terkasih. Langit biru, semua indah. Tuhan seperti bersihin badainya, Tuhan stop badainya. Tuhan hanya mau menguji kita. Apakah di tengah badai hati kita tetap bisa damai, selaras sama Tuhan. Kenapa kita bisa selaras sama Tuhan? Karena kita begitu percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, buat Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Hari ini saya nggak tahu badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Badai keluarga, badai sakit penyakit, badai pekerjaan, badai apa saudara terkasih? Yang penting bukan badainya. Yang penting bagaimana kita tetap bisa selaras dengan Tuhan kita. Sehingga damai sejahtera yang di dalam akan menguasai kehidupan kita. Sekalipun badai terjadi, saudara terkasih. Ya, seandainya badai pun terjadi di pesta pernikahan anak saya. Oh, tetap kita akan memuliakan Tuhan. Plan B bisa terjadi, kita pesta aja di restoran. Gak apa-apa, restoran gak kena badai kok. Artinya apa? Tuhan, apapun yang menjadi kehendakmu, aku tahu kehendakmu selalu yang terbaik. Mungkin secara manusia, aku ngerasa kehendak kita harus yang terbaik. Tapi kalau ternyata rencana kita tidak terjadi, berarti Tuhan sedang menaruh rencananya yang 1 juta kali lipat lebih baik dari rencana kita. Tepuk tangan sekali buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Sukacita yang besar. Sukacita karena kita diselamatkan. Sukacita karena kita diampuni. Sukacita karena kita menerima damai sejahtera Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita sekarang, di tengah badai, gelombang masalah, kita tidak pernah khawatir. Tidak pernah takut. Tetapi damai itu tinggal di dalam kita. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menerima joy, menerima sukacita, menerima kesukaan yang besar itu Tuhan. Besar yang secara manusia mungkin kami mengukurnya gak seperti ukurannya Tuhan. Tetapi ukurannya Tuhan, besarnya Tuhan sangat besar sekali. Terima kasih Tuhan karena Engkau pindahkan kami dari neraka ke sorga. Sorga indah banget Tuhan. Surga luar biasa banget dan di sanalah nanti tempat kami akan berkumpul bersama dengan Engkau. Sehingga sekarang di dunia ini mungkin yang kami temui bukan surga, tetapi banyak seperti neraka. Di dunia banyak tantangan, salib kami berat ya Tuhan. Tetapi kami akan tetap pegang surga itu. Kelak kami akan ada di sana. Tuhan terima kasih untuk pengampunan. Hari ini Bapa, selidiki hati anak-anak-Mu. Jangan sampai kami meninggalkan tahun ini masih dengan sebel. Masih benci, masih ada kemarahan, masih ada luka hati, masih belum bisa mengampuni. Tuhan Yesus, apabila Engkau menemukan di hati anak-anak-Mu, ada nama orang tertentu yang mereka masih benci, yang mereka disakiti, yang mereka masih kecewa, bahkan pahit sekali dengar nama orang itu langsung seperti film kembali berputar kejadian demi kejadian yang sudah dia lakukan begitu jahat. Tuhan, hari ini setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam belenggu kepahitan, belenggu kebencian, kuasa darah Yesus memutuskan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini anak-anak-Mu dimampukan untuk memberikan pengampunan. Ampuni saudara, ampuni. Gak gampang.
berat ngampunin orang, tetapi engkau akan merdeka. Kau akan merdeka. Kau lepas dari kebencian. Thank you Jesus. Dan pada akhirnya, damai sejahtera Tuhan sudah berikan. Hari ini ada di antara saudara yang lagi khawatir. Ada di antara saudara yang lagi bingung. Ada di antara saudara yang lagi ketakutan dalam hidup. Overthinking, berpikir, aduh gimana nih, hancur deh, berantakan deh, sakit deh, kacau deh. Tapi hari ini, Tuhan bilang, aku berikan damai sejahteraku bagimu. Gak sama dengan yang dunia berikan. Damai sejahteraku ada di dalammu. Sehingga apapun yang terjadi di luar, tidak akan membuat kau panik, tidak akan membuat kau takut, tidak akan membuat kau khawatir, kata Tuhan. Karena engkau selaras dengan aku. Aku Tuhan yang bagiku tidak ada perkara yang sulit. Masalahmu begitu kecil di hadapanku, kata Tuhan. Tuhan mampu untuk menyelesaikan semuanya. Tenanglah, tenanglah, kata Tuhan. Damailah, damai. Jangan khawatir, jangan takut lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesukaan besar yang kami terima. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.